Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan saya sore hari ini adalah setia sampai mati. Setia sampai mati. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita berdoa supaya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan boleh berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih punya kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati jam pemberitaan firman ini. Dan biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan boleh sungguh berbicara kepada setiap kami, boleh sungguh menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi serupa sama seperti Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, dan kiranya hamba-Mu juga belajar bukan hanya berbicara, tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah saya katakan, tema renungan pada sore hari ini adalah setia sampai mati. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Percaya atau tidak percaya, orang yang lagi jatuh cinta IQ-nya turun setengah bahkan sampai 3/4. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang lagi jatuh cinta, Bapak Ibu, ya, tiba-tiba dari pintar berubah jadi bodoh, ya. Dari bijaksana Bapak Ibu tiba-tiba berubah jadi bebal, ya. Dari waras tiba-tiba Bapak Ibu berubah jadi gila. Itu sebabnya Bapak Ibu kita jumpai ketika orang jatuh cinta banyak melakukan hal-hal yang konyol. Orang yang lagi jatuh cinta banyak melakukan hal-hal yang gila, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya seorang mahasiswa berkata, orang yang lagi jatuh cinta, IQ-nya turun setengah bahkan sampai 3/4. Buktinya seperti apa, Pak Edi? Bapak Ibu, seseorang rela meninggalkan jabatannya, bahkan kursi kerajaan, demi sang pujaan hati. Inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Raja Edward yang ke-8, ya. Dia rela meninggalkan jabatannya, tahtanya Bapak Ibu, demi seorang wanita yang bernama Wallis Simpson, seorang sosialita asal Amerika. Ya. Bukan hanya itu saja. Rela membangun menara dalam waktu 7 hari. Inilah yang dilakukan oleh Ivan Grozny, ya, untuk menikahi seorang ratu yang bernama Ratu Suyumbike, ya. Dia diminta untuk membangun sebuah menara dalam waktu 7 hari.
Berhasil Pak Edi? Berhasil Bapak Ibu. Dia berhasil membangun menara selama 7 hari. Tetapi Bapak Ibu, dia gagal untuk menikahi sang ratu. Karena sang ratu lebih memilih bunuh diri dengan cara melompat dari menara itu. Menara ini Bapak Ibu sampai hari ini bisa kita jumpai di Rusia. Itulah Bapak Ibu yang dilakukan orang-orang yang lagi jatuh cinta. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Seorang bernama Liu Penwei Bapak Ibu, ya, Liu Peiwen. Dia rela berjalan kaki Bapak Ibu sejauh 1.600 km dari Anyang sampai ke Guangzhou Bapak Ibu, demi untuk mendapatkan pujaan hatinya. Jadi jalan kaki Bapak Ibu sejauh 1.600 km. Konon Bapak Ibu setiap hari, ya, Paiwen ini harus berjalan 40 kilo Bapak Ibu. Ya, setiap hari dia berjalan 40 kilo sampai total Bapak Ibu 1.600 km. Dan sialnya Bapak Ibu, ketika dia sampai di Guangzhou Bapak Ibu, si gadis pujaan hatinya mengirimkan pesan singkat kepadanya dan berkata, "Aku minta maaf sekali karena aku tidak bisa menikah denganmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hancur hatinya si Paiwen. Sudah berjalan 1.600 kilometer, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa kisah heroik yang pernah dilakukan oleh manusia untuk menyatakan cinta. Gila memang Bapak Ibu. Tetapi bagi saya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini tidak pernah sebanding Bapak Ibu dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagi saya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jauh lebih gila dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi saya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jauh lebih gila dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Mengapa saya berkata demikian Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di bagian Alkitab lain, Bapak Ibu, firman yang lain, ayat yang lain dikatakan, ia kaya, rela menjadi miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini ada orang yang tidak pengen jadi kaya, kira-kira apa yang akan kita katakan? Kita akan berkata, dia gila. Betul? Kalau ada orang yang kita tanya pengen enggak jadi kaya, lalu orang itu berkata, aku enggak pengen jadi kaya, kita akan berkata gila. Kenapa? Karena semua orang pengen jadi kaya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, apakah Pak Edi pengen jadi kaya? Oh jujur Bapak Ibu, kalau bisa saya pengen jadi kaya Bapak Ibu. Gitu kan ya? Lah Alkitab mengatakan Bapak Ibu, dia kaya rela jadi miskin. Artinya Bapak Ibu, sudah kaya belum? Sudah. Tetapi dia rela jadi miskin. Tadi saya katakan, kalau ada orang yang tidak mau kaya, kita bilang gila. Lah ini sudah kaya, rela jadi miskin. Jadi mana yang lebih gila Bapak Ibu? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Bapak Ibu, orang yang kedua jauh lebih gila. Karena dia sudah kaya, tetapi rela jadi miskin. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, karena apa dia jadi miskin? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia miskin bukan karena bangkrut. Ya, dia miskin bukan karena situasi atau kondisi. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Alkitab katakan ia rela mengosongkan dirinya sendiri.
Jadi kemiskinan ini Bapak Ibu terjadi bukan karena situasi, tetapi kemiskinan ini terjadi karena pilihannya sendiri. Dia yang memilih. Luar biasa bukan? Itulah yang Alkitab katakan. Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ. Alkitab juga mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dari Allah menjadi manusia. Dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Kalau kita membaca Yesaya pasal yang ke-40, Bapak Ibu, di situ dikatakan, Alkitab mengatakan, aku mengukur langit dengan jengkal tanganku. Wow, bayangin Bapak Ibu, kalau begitu tangannya Tuhan itu gedenya seberapa? Jarinya Tuhan itu gedenya seberapa? Bahkan Alkitab mengatakan bumi adalah tumpuan kakiku. Kalau begitu Bapak Ibu, kakinya Tuhan itu segede apa itu? Bumi itu tumpuan kakinya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat itu, yang tidak terbatas itu, rela menjadi terbatas. Tangan yang besar itu Bapak Ibu, berubah menjadi begitu kecil ketika dia lahir ke bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 24 ayat 1 berkata, dialah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dia yang punya bumi dan segala isinya, dan semua yang diam di dalamnya adalah kepunyaan dia. Itulah yang Alkitab katakan. Tetapi Bapak Ibu, dalam keadaan sebagai manusia yang luar biasa Bapak Ibu, dia lahir bukan dari keluarga kaya. Tetapi Alkitab katakan dia lahir dari keluarga hina. Bukan raja yang dia pilih. Bukan penguasa yang dia pilih. Tetapi yang dia pilih adalah keluarga tukang kayu. Pemilik bumi dan segala isinya. Dia memilih lahir dari keluarga tukang kayu. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Dia tidak memilih Yerusalem sebagai tempat lahirnya. Tetapi dia memilih Bethlehem, kota yang kecil. Bukan kota besar. Raja segala raja, pemilik alam semesta, lahir di kota yang kecil. Kalau hari ini saya bertanya kepada Anda, mau lahir di mana kalau boleh pilih? Saya yakin di antara Anda kalau boleh pilih lahir di Amerika, ya kan? Lebih keren daripada lahir di Indonesia barangkali. Barangkali Anda pilih lahir di New Zealand, ya, lahir di Jepang daripada lahir di Afrika. Begitu kan ya? Kalau bisa di kota besar, bukan di desa. Saya ingat Bapak Ibu ketika anak saya lahir di satu rumah sakit di Solo, ya. Sebenarnya rumah sakit itu letaknya bukan di Solo Bapak Ibu, tetapi di Sukoharjo. Ketika anak saya keluar dari rumah sakit dan saya hendak membuat akte kelahiran, jemaat berkata kepada saya, Pak Edi tolong, ya, di surat lahirnya, ya, jangan bilang lahir di Sukoharjo, tetapi di Solo, ya. Sampai kemudian Bapak Ibu saya berkata, betulkah bahwa Sukoharjo itu tidak ada di peta dunia? Ya, kenapa harus di Solo? Ya, kenapa kok bukan Sukoharjo? Ya karena jelas Bapak Ibu, Sukoharjo itu kota kecil, ya, lebih kecil daripada Solo, ya, tidak terkenal Solo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu rela lahir di kota kecil yang bernama Bethlehem. Bukan kamar VVIP Bapak Ibu yang dia pilih, tetapi yang dia pilih adalah kandang. Bahkan kalau lebih tepat Bapak Ibu, Justinus Martir dan juga Origen berkata, Yesus bukan lahir di kandang, sebagaimana yang kita bayangkan hari ini.
tetapi dia lahir di gua. Karena pada waktu itu, Bapak Ibu, kandang-kandang domba itu ada di gua, Bapak Ibu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan hari ini betul-betul kandang. Enggak. Tetapi dia lahir di gua. Wow. Raja di atas segala raja. Tetapi dia lahir di gua. Dan kalau lihat, Bapak Ibu, bukan sofa yang dia pilih. Bukan tempat tidur yang nyaman yang dia pilih. Tetapi yang dia pilih yaitu palungan. Coba Bapak Ibu ingat kembali, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak pertamamu lahir? Susu seperti apa yang Anda pilih? Baju seperti apa yang Anda pilih? Selimut seperti apa yang Anda pilih? Kamar tidur seperti apa yang Anda pilih? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai orang tua yang normal, sudah barang tentu Anda akan memilihkan susu formula yang terbaik. Anda akan memilihkan baju yang terbaik, selimut yang terbaik, box yang terbaik. Bahkan Bapak Ibu, sebelum anak itu lahir, seringkali kita sudah menghias kamar sedemikian rupa untuk kehadiran sang buah hati. Tetapi Bapak Ibu, untuk anak tunggalnya, apa yang Allah berikan? Bapak Ibu, yang Allah berikan bukan sutra, tetapi yang Allah berikan adalah lampin. Ya, bukan sutra, tetapi yang dia berikan Bapak Ibu adalah lampin. Saya coba cari tahu Bapak Ibu, apa itu lampin? Lampin itu biasa digunakan untuk siapa? Bapak Ibu, ternyata saya dapati Bapak Ibu, bahwa lampin itu seringkali digunakan untuk anak domba yang baru lahir. Jadi bukan kain untuk manusia Bapak Ibu, tetapi kain untuk anak domba yang baru lahir. Dan biasanya juga digunakan untuk membungkus orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara yang Allah pilih ketika dia menghadirkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa cara ini yang dia pilih? Kenapa dia pilih dengan lahir dari keluarga yang hina? Kenapa dia pilih Bethlehem bukan Yerusalem? Kenapa dia pilih kandang bukan kamar VVIP? Kenapa dia pilih palungan dan bukan sofa? Bapak Ibu, jawabannya jelas. Supaya anak itu bisa disentuh oleh siapapun juga. Bukan hanya tangan orang Majus yang bisa menyentuh anak itu. Tetapi para gembala ya bisa menyentuh anak-anak itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang lebih mudah? Mencium anak majikan atau mencium anak pembantu? Sekali lagi, mana yang jauh lebih mudah? Mencium anak majikan atau mencium anak pembantu, Bapak Ibu? Jawabannya jelas. Mencium anak pembantu jauh lebih mudah daripada mencium anak majikan. Karena ketika Bapak Ibu mencium anak pembantu, Anda tidak perlu steril. Betul? Tidak perlu pakai masker. Tetapi untuk mencium anak majikan, Bapak Ibu, Anda harus steril. Anda harus pakai masker. Bahkan barangkali Anda harus pakai pakaian khusus. Kenapa? Karena itu anak majikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia lahir di kandang, dia lahir di kota kecil, supaya dia bisa disentuh oleh siapapun juga. Bukan hanya gembel, tetapi juga raja dari timur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukan saja lahir dengan cara yang hina, tetapi dia juga mati dengan cara yang hina. Itulah yang Alkitab katakan. Bapak Ibu, Cicero berkata, penyalipan adalah hukuman yang paling kejam dan memuakkan. Bahkan Yosefus, seorang sejarawan Yahudi berkata, mati disalib adalah kematian yang paling menyedihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mati dengan cara yang hina, yaitu dengan cara disalib.
Tidak ada hukuman mati yang jauh lebih mengerikan, Bapak Ibu, daripada disalibkan. Disalib jauh lebih mengerikan daripada hukuman mati yang selama ini kita kenal. Bapak Ibu, kalau hari ini ada orang dihukum mati dengan cara digantung, pertanyaannya, berapa lama dia menderita? Paling Bapak Ibu tidak sampai setengah jam. Kalau hari ini ada orang dihukum mati dengan cara ditembak, pertanyaan saya berapa lama menderitanya? Bapak Ibu, saya yakin tidak sampai setengah jam. Tetapi yang jadi pertanyaannya, berapa lama ya menderitanya kalau orang disalibkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas lebih dari 1, 2, 3 jam. Kenapa Bapak Ibu? Karena esensi penyaliban Bapak Ibu, itu bukan kematian. Tetapi esensi penyaliban Bapak Ibu, yaitu penderitaan. Ya, jadi orang Bapak Ibu, itu diolor-olor matinya, diulur-ulur matinya, supaya jangan mati cepat-cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah esensi penyaliban. Supaya seseorang itu matinya ya tidak terlalu cepat. Kalau bisa selama mungkin. Karena esensi penyaliban Bapak Ibu adalah penderitaan. Itu sebabnya bagi orang yang disalib Bapak Ibu, ya, kematian itu bukanlah musuh. Tetapi kematian itu adalah sahabat yang perlu untuk disambut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Kristus lakukan. Dia mati dengan cara yang hina. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, untuk siapa Kristus melakukan semuanya ini? Untuk siapa dia itu menderita? Bapak Ibu jelas, dia menderita bukan untuk keluarganya. Dia menderita bukan untuk sahabatnya. Dia menderita bukan untuk kekasihnya. Tetapi dia menderita bagi Anda dan saya. Yang jadi pertanyaannya, siapa Anda dan saya? Sehingga dia rela menderita, bahkan dia rela mati. Bapak Ibu, dia rela menderita, bahkan rela mati. Untuk kita, yang Alkitab katakan bahwa kita adalah orang-orang durhaka. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Alkitab berkata bahwa kita adalah seteru Allah. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita adalah musuh Allah. Kolose pasal 1 ayat 21. Alkitab berkata, dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk orang-orang seperti itulah Kristus mati. Ya, untuk orang-orang seperti itulah Kristus mati. Dia mati bukan demi dirinya, tetapi demi kita. Tadi Bapak Ibu kita sudah mendengar kisah Liu Peiwen. Dia rela berjalan 1.600 kilometer. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, untuk siapa dia berjalan 1.600 kilometer? Betulkah dia berjalan 1.600 kilometer itu untuk kekasihnya atau untuk dirinya? Sekali lagi Bapak Ibu, dia berjalan 1.600 kilometer itu untuk kekasihnya, untuk pujaan hatinya, atau untuk dirinya. Mungkin ada di antara Anda yang berkata untuk pujaan hatinya. Yang jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau dia tahu bahwa cintanya ini bertepuk sebelah tangan, dia ini akan ditolak, pertanyaan saya, apakah dia mau jalan 1.600 kilometer Bapak Ibu? Kalau dia tahu cintanya akan ditolak, dia mau jalan 1.600 kilometer, saya percaya Bapak Ibu dia tidak akan pernah melakukannya. Jadi di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa cinta manusia itu betapa egois. Ya, sepertinya untuk sang pujaan hati. Tetapi sebetulnya dia melakukan semuanya itu untuk dirinya sendiri. Yang jadi pertanyaan saya tadi Bapak Ibu, untuk siapa Allah mati? Keuntungan apa yang Allah dapatkan
ketika dia mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dia yang diuntungkan. Tetapi yang diuntungkan adalah kita. Saudara dan saya. Orang-orang berdosa, orang-orang durhaka yang layak dimurkai oleh Allah. Anda dan sayalah yang diuntungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk orang baik, barangkali Anda rela mati. Ya, untuk orang baik, barangkali Anda rela mati. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana untuk musuh? Apakah Anda rela mati untuk musuh Anda? Bapak Ibu, boro-boro mati. Boro-boro kasih nyawa. Kasih senyum aja Bapak Ibu. Barangkali kita ogah. Ya, barangkali kita harus berpikir 2-3 kali. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika kita benci seseorang, ya kita lihat mukanya aja nggak mau Bapak Ibu. Ya, apalagi sampai senyum. Oh, itu kita hindari sama sekali. Ya, apalagi sampai memberikan nyawa. Jelas Bapak Ibu, tidak mungkin kita lakukan. Tetapi untuk musuh-musuhnya, untuk seterunya, Alkitab katakan dia rela mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kisah ini Bapak Ibu, lewat bagian firman Tuhan ini, saya kembali diingatkan. Ya, saya diingatkan akan cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah cinta yang berani rugi. Dan bukan cuma berani rugi, tetapi juga berani mati. Cinta yang sejati, ya, setia, itu bukan cuma berani rugi, tetapi juga berani mati. Itu orang yang setia. Itu orang yang punya cinta yang sejati. Kristus, Bapak Ibu, bukan hanya berani rugi, tetapi dia juga berani mati. Dan inilah Bapak Ibu, bukti tertinggi dari cinta. Kalau hari ini Bapak Ibu andai kata saya lagi jatuh cinta misalkan ya, saya lagi jatuh cinta sama Christine yang lagi syuting saya. Lalu saya bilang sama Christine, Chris, I love you. Ya, aku cinta mati sama kamu. Lalu Christine bilang sama saya, omong kosong. Apa buktinya kalau kamu cinta aku? Lalu Christine berkata kepada saya, Bapak Ibu, boleh enggak? Apa yang kamu miliki itu jadi milikku. Lalu kemudian saya berkata, boleh. Apa yang kamu mau minta? Lalu Christine bilang kepada saya, boleh enggak kalau tabletmu itu untuk aku? Lalu tablet saya berikan, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan saya, sudahkah itu membuktikan cinta saya sejati? Belum, karena saya masih punya dompet, Bapak Ibu. Ya. Lalu Christine berkata kepada saya, karena dia seorang gadis yang matre, Bapak Ibu, boleh enggak kalau dompetmu itu milikku? Ya, lalu saya kasih dompet saya, Bapak Ibu. Dan Christine bilang, enggak cukup. Aku mau uangmu di bank. Kuras semuanya buat aku. Untuk membuktikan cintamu. Lalu saya berikan semuanya untuk Christine. Pertanyaan saya, apakah itu sudah tuntas membuktikan bahwa saya cinta kepada dia? Belum. Karena barangkali saya masih punya mobil di rumah. Ketika Christine tahu Bapak Ibu saya masih punya mobil, bahkan saya punya aset tanah, Bapak Ibu, Christine bilang, kamu bohong. Kamu masih punya sesuatu. Kamu masih punya mobil, kamu masih punya tanah. Boleh enggak itu buat aku semuanya? Maka Bapak Ibu mobil dan tanah saya berikan kepada Christine. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah itu membuktikan cinta saya? Sudah tuntas? Belum. Masih ada yang berharga yang saya miliki. Apa? Nyawa. Ya, kalau saya sudah bisa memberikan nyawa saya untuk Christine, baru disitulah Bapak Ibu, cinta saya mencapai puncaknya. Itulah yang Kristus lakukan demi kita. Dia bukan cuma berani rugi, tetapi dia juga berani mati. Bagi Anda dan saya, musuhnya, seterunya,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Jika Dia sudah memberikan hidupnya, jika Dia sudah memberikan nyawanya, apa yang engkau berikan bagi Tuhan? Untuk siapa kamu hidup? Apakah hari ini kamu hidup untuk Tuhan? Atau hari ini kamu sedang hidup untuk dirimu sendiri? Bahkan sama sekali engkau tidak pernah berpikir untuk Tuhan. Engkau berikan untuk siapa tenagamu hari ini? Engkau berikan untuk siapa talentamu hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan melahirkan kita di dunia, menghadirkan kita di dunia, Dia memperlengkapi kita dengan berbagai hal. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita kembalikan semuanya itu bagi Tuhan? Untuk siapa tenagamu hari ini? Untuk siapa pikiranmu hari ini? Untuk siapa uangmu hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun kita berdoa, Tuhan berkati aku. Ya, tiap tahun kita berdoa, Tuhan berkati aku. Ya, Tuhan berkati usahaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, tiap tahun, apakah persembahan kita dengan Tuhan juga naik? Ya, atau sama? Karena lagunya berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, maka persembahanku juga tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk siapa uang yang kita miliki? Untuk siapa harga diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi Tuhan, Daud rela mengorbankan harga dirinya. Dia rela menari-nari. Dia rela dipandang rendah orang-orang di sekitarnya. Dia rela katakan menjual harga dirinya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika orang tidak lagi menghargaimu, ketika orang melupakan apa yang kamu lakukan, tidak ingat apa yang kamu lakukan, ya, bahkan Bapak Ibu apa yang Anda lakukan banyak dikritik, akankah engkau hari ini akan berhenti dari melayani, atau engkau tetap melayani? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi kita, Dia rela dilupakan. Ya, demi kita, Dia rela dilupakan. Saya bayangkan Bapak Ibu orang yang menyalibkan Dia, barangkali adalah salah satu orang yang pernah disembuhkannya. Orang yang berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Barangkali adalah orang yang pernah Dia jamah dan orang yang pernah Dia sembuhkan. Tetapi di atas kayu salib, Bapak Ibu, Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengajak Anda melihat sebuah film, pengorbanan orang-orang Kristen di abad pertama. Kiranya apa yang mereka lakukan ini boleh menginspirasi kita. Karena apa yang kita alami hari ini, Bapak Ibu, belum seberapa dibandingkan dengan kesulitan, penderitaan yang mereka alami. Itulah yang mereka persembahkan, yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan ketika kita melihat film ini, Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita. Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan, yang setia kepada kita sampai mati. For you, Lord, you hold my
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengar pada sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau rela datang ke dunia menjadi hamba. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau rela datang ke dunia menjadi manusia. Dan bahkan sebagai manusia Tuhan, Engkau rela mati, menggantikan hukuman yang seharusnya kami tanggung. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ketika Engkau datang bukan untuk mencari orang yang benar, bukan untuk mencari orang yang suci, tetapi ketika Engkau datang ke dunia Tuhan, Engkau mencari orang-orang berdosa, sama seperti kami. Jadi kalau hari ini ada di antara jemaat-Mu, kami yang berkata kepada diri kami, bahwa kami tidak layak, bahwa kami adalah orang-orang yang layak Engkau murkai. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, dan kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap jemaat-Mu, mereka yang menyadari, mereka yang mengakui segala dosa mereka hari ini. Kiranya Engkau mengampuni mereka. Dan Tuhan tolonglah mereka, dan tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh meresponi akan kemurahan-Mu, akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bantu Tuhan untuk kami bangkit kembali, untuk kami juga setia kepada Engkau, bukan hanya berani untung Tuhan, tetapi bantulah setiap kami, supaya kami juga berani rugi, bahkan mungkin berani mati untuk Engkau. Tuhan, bantulah kami, topanglah kami, karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak pernah mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, hamba telah berbicara, kiranya firman-Mu terus berbicara menggema di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.